Saya mewakili Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Juga kepada warga atau Bapak Ibu yang baru pertama beribadah di gereja ini, selamat datang dan selamat beribadah. Ada beberapa warta yang perlu kami sampaikan. Dalam rangkaian kegiatan bulan Kespel, besok tanggal 5 pada hari Senin, akan ada kegiatan webinar MA dengan tema Gereja Menyongsong Tahun Pemilu. Serangkaian acaranya selengkapnya mohon dibaca di Warta Jemaat halaman 9. Yang kedua, ralat ibadah Patuwen di kelompok 1. Di sana tertulis hari Rabu tanggal 7 Juni diganti menjadi hari Sabtu tanggal 10 Juni. Tempat dan pelayan tetap. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada ibadah pagi ini, Minggu 4 Juni 2023, juga akan dilayani sakramen baptisan anak dan dewasa, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Indriawan SAG. Untuk itu, persembahan pada minggu ini 2 kali, persembahan kantong dan persembahan syukur dalam amplop. Umat dimohon berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 20, bait 3 dan 4. Oh hari istirahat. Kasih Tuhan, mari bersama-sama kita memulai ibadah kita pada saat ini. Dan kita bersama-sama mengambil saat teduh, menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita hampiri tahta Tuhan. Biarlah kita mengungkapkan satu pengakuan yang sama, bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah, yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus ada tercurah bagi saudara-saudara jemaatnya. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah kita pada minggu ini
sesuai dengan tema liturgis Gereja Kristen Jawetan adalah GKJW menjadi saksi dan pelayan Kristus di tengah perubahan. Itu untuk tema liturgis kita, sedangkan untuk tema khotbah pada pagi hari ini adalah kuasa dan penyertaan Yesus memampukan umat untuk melakukan amanat. Mari kita menyambut tema ibadah ini dengan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 246 bait 1 dan 3. Bersama-sama kita berdoa mohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Bapa yang di sorga, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang bersimpuh sujud di hadirat tahta-Mu. Kami menyambut panggilan-Mu untuk datang beribadah, memuji dan mengagungkan Engkau. Menyambut apa yang menjadi panggilan Tuhan, karena kami sadar kami adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa belajar untuk hidup ada dalam kedekatan dengan Tuhan dan juga kedekatan dengan yang lain sebagai saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami belajar untuk senantiasa menghayati akan perjumpaan kami dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Sekalipun dalam penghayatan ini, kami juga mengaku dan datang kepada Tuhan dengan satu pengakuan. Ketika kami melihat diri kami, perjalanan hidup kami masing-masing, sering hidup kami justru tak memuliakan Tuhan, walaupun kami sadar kami harusnya memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Hidup kami justru sering merendahkan Tuhan dengan apa yang kami katakan dan apa yang kami lakukan. Di dalam hidup ini Engkau juga menginginkan supaya kami anak-anak-Mu senantiasa boleh mewujudkan cinta kasih Tuhan di dalam keseharian kami. Namun Engkau mengetahui ya Tuhan apa yang sudah kami lakukan dalam hidup kami. Sering kami hanya mengasihi diri kami sendiri dan mengabaikan keberadaan yang lain, bahkan mengabaikan keberadaan Tuhan sebagai juru selamat kami dalam Kristus Yesus. Masih banyak hal yang lain Tuhan, yang itu kami lihat di dalam hidup kami, dan kami rasakan memang tak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu, ketika pada saat ini kami bersimpuh sujud di hadirat Tuhan, kami mohon belas pengasihan Tuhan.
Tuhan yang sekiranya mengampuni dosa dan pelanggaran kami, Tuhan yang membasuh kami dengan darah yang kudus, darah Tuhan kami Kristus yang berada di kayu salib. Tuhan yang anugerahkan kepada kami kehidupan yang baru, karena pengampunan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang baik, yang mendengar ungkapan doa kami. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengungkapkannya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan Sang Pengampun memberitakan kepada kita berita pengampunan menurut kasih karunia-Nya setelah kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapannya. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7 menuliskan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dan seiring dengan berita pengampunan ini, mari kita kembali menyanyi dari NKP nomor 122 bait yang ke-3. Kita akan dengarkan satu pujian dari anak-anak balita.
Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, tetapi sebelum itu mari kita bersehati di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk kesempatan yang Bapa berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat beribadah di gereja ini dalam keadaan yang baik. Kami akan membaca firman-Mu, ya Bapa. Kiranya Bapa memberi kami hikmat, pengetahuan, dan tuntunan, sehingga kami mengerti apa yang Bapa sampaikan pada kami pada pagi hari ini. Berkati kami untuk bisa menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga memohon Bapa memampukan kami untuk membawa firman-Mu di dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, maupun di dalam kami bergereja. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 52, bait yang pertama. Sabda Tuhan Allah. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Kejadian 2 ayat 4a. Tapi pada pagi hari ini kita akan membaca dari Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan Kejadian 2 ayat 4a. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan Kejadian 2 ayat 4a. Yang demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7
dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikian firman Tuhan. Tuhan, betapa mulia nama-Mu, seluruh bumi memuliakan-Mu. Keagungan-Mu yang mengatasi langit, nyanyikan kemuliaan-Mu. Dari mulut bayi dan anak menyusu, Kau letakkan dasar kekuatan. Engkau membungkamkan musuh dan pendendam, karena kekuatan dari-Mu. Jika kulihat langit buatan jari-Mu, bulan bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia hingga Kau mengingatnya, dan Engkau mengindahkannya? Namun Kau telah membuatnya seperti Allah, beri mahkota kemuliaan dan hormat. Kau buat berkuasa atas buatan tangan-Mu, letakkan di bawah kakinya. Ya Tuhan kami kambing domba, lembu, sapi sekalian, juga binatang yang di padang, burung di udara dan ikan di laut, dan yang melintasi Bacaan Alkitab yang kedua terambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 23. 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13 yang demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihat sehati sepikir kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium, dan yang kudus salam dari semua orang kudus kepadamu.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 28, ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, di bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetap beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan meliharanya dalam hidup. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sehat semua? Nek mboten sehat, mboten ngantos ngeriki nggih. Hari ini kita masih ada di bulan kesaksian dan pelayanan, dan kita merayakan ini adalah Minggu Trinitas. Jadi pas minggu ini adalah Minggu Trinitas, bersamaan dengan itu kita juga akan menjadi saksi untuk anak-anak kita dan saudara kita yang hendak menerima keselamatan dalam karya Allah melalui sakramen baptis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan apa yang menjadi bacaan kita dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Dinyatakan kepada kita semua bahwa setelah Yesus menjumpai murid-muridnya di Yerusalem, Yesus menyuruh murid-murid mereka untuk pergi ke Galilea dan menjumpainya di sebuah bukit. Sampai pada akhirnya perpisahan terjadi. Sebelum perpisahan terjadi, saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan tugas yang besar, tugas yang penting bagi para murid, yang kita menyebutnya dengan amanat agung sebagaimana dituliskan dalam bacaan kita. Mari sejenak kita perhatikan kembali. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus berkata dengan sangat jelas kepada para murid, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, sebenarnya saudara-saudara, ini adalah tugas yang tidak mudah. Mengingat apa? Mengingat mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka dibesarkan dalam adat tradisi Yahudi. Mereka itu juga menghidupi nilai-nilai Yahudi yang di dalamnya juga termasuk bagaimana mereka memandang orang lain, memandang bangsa. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku."
Ini tentu akan menjadi pergumulan bagi para murid yang notabene mereka adalah orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena mereka harus mengubah mindset mereka. Mereka harus mengubah cara pandang mereka. Bagaimana mereka memahami, melihat bangsa-bangsa lain, memandang orang-orang lain yang ada di sekitar mereka. Itu yang harus pertama-tama mereka lakukan. Sebelum mereka menjangkau bangsa lain, mereka harus mengubah dulu mindset mereka tentang bangsa lain. Yang itu sebenarnya ada dalam kehidupan mereka. Kita tahu dalam kehidupan orang-orang Yahudi kan, bagaimana mereka menghidupi tradisi yang begitu eksklusif. Mereka mengatakan bahwa bangsa Yahudi, bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan. Dan hanya satu-satunya bangsa yang terpilih di hadapan Tuhan. Tetapi pada saat itu dia mendengar. Mereka mendengar bagaimana Tuhan Yesus itu menerima bangsa-bangsa yang lain kan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu artinya Tuhan Yesus mau menerima bangsa-bangsa yang lain. Ia mau menjadikan semua bangsa itu menjadi muridnya. Bukan hanya bangsa Israel. Oleh karena itu ketika pada saat itu para murid mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Mereka harus kembali melihat diri mereka masing-masing. Mereka harus berani untuk membongkar nilai-nilai lama yang ada dalam diri mereka, nilai-nilai yang ditanamkan di dalam tradisi kehidupan mereka. Karena selama ini mereka memandang hanya mereka, hanya orang Israel yang dikatakan sebagai bangsa pilihan, dan itu berarti bahwa hanya Allah hanya berkenan untuk bangsa Israel. Saudara-saudara, tentu kita menghayati betapa tidak mudahnya sebenarnya untuk membongkar nilai-nilai lama yang ada di dalam kehidupan para murid itu. Betapa tidak mudahnya untuk menggantikannya dengan nilai-nilai baru yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Karena pertama-tama mereka harus mengubah cara pandang mereka untuk orang lain. Bagaimana mereka memandang orang lain. Oleh karena itu sebenarnya kita juga menyadari kita ini punya nilai dalam hidup kita kan. Nilai-nilai yang kita hidupi sejak kecil dan itu tidak mudah bagi kita untuk membongkarnya kan. Tidak mudah bagi kita untuk memperbarui dan menggantinya dengan yang baru. Karena itu sudah berakar begitu rupa. Demikian pula hanya dengan kehidupan para murid pada saat itu. Nilai-nilai lama yang itu tertanam dalam adat, tradisi, bahkan tradisi religius kehidupan mereka itu telah berakar sedemikian rupa. Yang memungkinkan mereka sebenarnya sangat sulit untuk mengganti dengan yang baru, nilai yang baru sesuai dengan apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Bahwa ia menerima semua bangsa. Tetapi kita mengetahui Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Walaupun inilah perkara yang tidak mudah. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan kepada para murid pada saat itu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena apa? Karena yang mengutus itu adalah Yesus. Dan dia menegaskan kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan aku menyertai engkau. Artinya bahwa sekalipun engkau akan sulit untuk mengubah cara pandangmu pada orang lain. Dan sebelum engkau menjangkau orang lain. Tetapi percayalah kepadaku karena aku memiliki segala kuasa itu. Dan itulah yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan para murid. Yang pada akhirnya sekalipun itu adalah tugas yang tidak mudah. Tetapi mereka pada akhirnya juga dimampukan untuk melihat, memandang orang lain. Setelah mereka pertama-tama mengubah cara pandang mereka sendiri terhadap orang lain atau bangsa lain.
melalui amanat Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya dan saudara-saudara juga diajak untuk melihat dan menyadari bahwa hidup kita ini juga didasarkan pada nilai-nilai. Tapi kita juga diajak untuk berani memperhatikan bahwa kadang nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan kita, nilai-nilai yang kita hidupi itu juga bisa menjadi penghalang bagi diri kita untuk menjangkau orang lain, menjangkau bangsa yang lain. Oleh karena itu kita juga diajak untuk berani membongkar nilai-nilai kehidupan lama kita, menggantikan dengan apa yang turun, dengan apa yang menjadi kehendak Kristus di dalam kehidupan kita. Dan menggantinya, mengganti nilai-nilai lama itu, supaya itu kemudian menjadi sarana bagi kita untuk dimungkinkan lebih mudah menjangkau orang lain, bangsa lain, sebagaimana pewartaan Kristus yang disampaikan kepada para murid. Contoh yang paling gampang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Barangkali kita sering mendengar yang nampaknya mengampuni ini wonten batasipun apa mboten? Saya mengampuni itu wonten batasnya enggak? Enggak ada, bener. Bener ya? Tak jarang saudara-saudara kita hanya mendengar ungkapan begini. Aku wis ngapura luwih teko ping 10. Wis, aku gak ngapura maneh. Begitu kan? Siapa yang bisa mengampuni sampai selama-lamanya? Saged jenengan? Dunia ini saudara-saudara selalu mengukur dengan nilai, dengan angka. Kalau saya mengampuni cukuplah 3 kali, nanti selebihnya lebih dari itu dia akan menjadi manja bergantung kepada saya. Kalau sudah mengampuni 3 kali, ya sudahlah, cukup itu. Cukup adalah cukup, begitu. Kita sering mendengar itu, saudara-saudara. Tetapi kalau kita menghidupi nilai seperti ini, saudara-saudara, apakah nilai ini sama dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam tataran nilai mengampuni? Pasti kita akan mengatakan tidak sama. Tuhan Yesus mewartakan kepada kita supaya kita bisa mengampuni 70 kali 7 kali, artinya ya terus-terus mengampuni. Abot, nggih. Tidak akan pernah mudah itu, saudara-saudara. Tidak akan pernah mudah. Wong kita ini disalahi sekali saja kadang-kadang ora gelem mengampuni kok. Apalagi ping 70. Begitu kan? Tidak mudah. Tetapi mari kita mengingat, saudara-saudara, ini adalah nilai baru yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau kita melihat nilai-nilai lama yang ada dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjangkau orang lain, menjangkau bangsa lain, menyentuh pihak lain, supaya mengenal Kristus, mau tidak mau kita harus mengubah, membongkar nilai-nilai lama itu. Tidak bisa tidak. Karena itulah yang disyaratkan dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Para murid hanya bisa menjangkau orang lain, pihak lain, jika mereka mengubah mindset mereka, mengubah persepsi mereka tentang orang lain, dan juga membongkar nilai-nilai yang ada dalam diri mereka dan menggantinya dengan nilai-nilai Kristus yang sesuai dengan apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Itu pesan yang pertama yang ingin disampaikan kepada kita dalam amanat agung Tuhan Yesus ini. Nah, selanjutnya saudara-saudara, di dalam ayat 19 bagian B dari Injil Matius, Tuhan Yesus juga menegaskan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah rumusan Trinitarian yang kalau kita boleh memahami ini adalah rumusan tentang Tritunggal. Tapi saudara-saudara, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk memperhatikan kembali bahwa amanat untuk membaptis itu tidak harus selalu dipahami sebagai sebuah tindakan membaptis. Tidak harus selalu dipahami sebagai sebuah sakramen. Baptis juga bisa dimaknai demikian.
Baptis itu adalah sebagai satu cara untuk menunjukkan jalan kasih, kebenaran, keadilan, dan menerima sesama sebagai bentuk keteladanan hidup, sehingga orang lain mampu untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus. Hal ini barangkali sejajar dengan apa yang pernah disampaikan oleh seorang teolog besar kita, Pak Pendeta Joas Adi Prasetyo. Dia mengatakan bahwa rumusan Trinitarian itu adalah rumusan yang bersifat relasional. Dia mengatakan begini, bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berelasi dan bekerja sama saling mendukung untuk menciptakan komunitas yang tak terpisahkan, yang mendatangkan kebenaran, kebaikan, dan keselamatan. Itu adalah rumusan Trinitarian. Oleh karena itu kita juga bisa mengatakan ketika Yesus berkata kepada para murid, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, bisa dipahami sebagai panggilan bagi kita semua untuk membangun komunitas yang Trinitarian. Komunitas yang selalu memperhatikan relasi yang sehat satu sama lain, yang di dalamnya ada upaya untuk saling mendukung dan saling menopang. Sehingga karena ketersalingan itu menciptakan sebuah relasi yang baik, bukan hanya bagi komunitas itu sendiri, tapi juga bagi dunia di mana kita hidup. Jadi Yesus, Tuhan kita, melalui amanatnya itu mau mengajak kepada saya dan saudara-saudara untuk terus membangun komunitas yang solid. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Ia menghendaki supaya para muridnya itu membangun sebuah komunitas yang solid. Komunitas yang saling menopang, komunitas yang saling membantu, komunitas yang saling berbagi harapan, komunitas yang saling menguatkan, komunitas yang saling menghibur. Sama seperti soliditas Trinitarian itu sendiri. Kita mengetahui kan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tak terpisahkan kan? Tak terpisahkan, Bapa, Putra, dan Roh itu tak terpisahkan. Oleh karena itu ini akan menjadi paradigma ketika kita menghayati apa yang menjadi panggilan Tuhan Yesus. Bahwa kita diminta untuk membaptislah mereka dalam nama Putra, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita diajak untuk membangun sebuah komunitas yang tak terpisahkan. Yang saling mendukung, saling menopang, saling membantu, saling menghibur seperti halnya yang nyata dalam kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu saudara-saudara yang ingin dinyatakan kepada kita. Bukan hanya dalam bentuk upacara baptisan, tetapi lebih lagi bermakna supaya setiap orang yang percaya dengan kesungguhan membangun komunitas yang tak terpisahkan ini, yang saling menopang, saling membantu, saling menguatkan komunitas yang solid seperti halnya persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang juga tak terpisahkan itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tentu bagi para murid panggilan seperti ini kan juga tidak mudah kan. Mereka bisa saja tercerai-berai karena persoalan yang mereka hadapi. Para murid bisa saja tercerai-berai karena kekecewaan mereka terhadap Yudas, kekecewaan mereka terhadap Petrus, kekecewaan mereka terhadap Thomas, atau kekecewaan mereka terhadap hal-hal yang lain dalam relasi mereka. Tapi mereka ternyata mau mendengar Yesus. Mereka mau mendengar apa yang dikatakan Yesus, dan mereka juga mau menuruti apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita tahu dalam sejarah kehidupan para murid, mereka menjadi sebuah komunitas yang solid. Mereka menjadi sebuah komunitas yang sungguh-sungguh. Kemudian dalam kesatuan mereka itu mereka mewartakan kabar kesukacitaan dan memberkati dunia di mana mereka hidup. Bahkan kita mengenal Yesus, Tuhan kita. Itu juga dalam rentetan sejarah bagaimana mereka, para murid itu mewartakan Yesus. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar dari apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan para murid ini. Belajarlah untuk membangun komunitas yang solid, yang saling mendukung, saling membantu, saling membangun, saling mengampuni, saling memberi harapan, supaya ini menjadi pertanda
bahwa kita juga melakukan apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tuhan Yesus dalam amanatnya mengatakan kepada para murid, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka. Kita menghayati bahwa tugas ini juga sebenarnya tidak mudah bagi para murid Yesus. Karena tugas ini menempatkan mereka sebagai apa? Menempatkan mereka sebagai pengajar. Menempatkan mereka sebagai guru. Mereka, para murid itu saudara-saudara, harus bisa untuk menjadi seorang yang bisa memberikan dorongan, memotivasi, meneladani banyak orang. Supaya orang lain juga mengerjakan apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tidak mudah, saudara-saudara, bagi para murid. Karena apa, saudara-saudara? Karena mereka juga bukan orang yang berpendidikan, kan? Mereka bukan orang yang berpendidikan tinggi. Mereka adalah orang-orang yang kasar. Mereka hanya para pelaut. Bagaimana mereka bisa menjadi teladan? Mereka juga tidak biasa untuk mengajar. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka pada saat itu, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk orang-orang yang sederhana, untuk orang-orang yang tak berpendidikan, untuk orang-orang yang seperti kita, kaum awam begitu, Tuhan Yesus menegaskan bahwa engkau harus mengajar apa yang telah kuperintahkan kepada banyak orang. Sekali lagi, ini tidak mudah bagi para murid. Karena mereka sadar akan keterbatasan diri mereka sebagai orang-orang yang tidak dididik dengan latar belakang sebagai seorang pengajar. Mereka hanya mengikuti Yesus selama 3 tahun. Tapi pada saatnya mereka harus memberikan apa yang diberikan Yesus kepada orang banyak itu, seperti apa yang disaksikannya ketika mereka mengikut Tuhan Yesus. Tidak mudah. Tetapi kembali mari kita diingatkan oleh apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bahwa amanat agung ini, saudara-saudara, dari ungkapan yang pertama, karena itu pergilah, jadikanlah, sampai pada ungkapan yang dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, itu semuanya diapit oleh apa yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan yang kedua, saudara-saudara, yang mengapitnya itu adalah ungkapan, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Artinya di antara tugas itu, semuanya dilindungi, semuanya itu di-cover oleh kuasa Allah yang menyertai para murid. Biarkanlah ini juga menjadi ungkapan pengakuan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Tidak mudah kan bagi kita untuk menjadi pengajar. Wong, hidup saya seperti ini saja, bagaimana mungkin saya bisa jadi teladan, kan begitu. Dalam kehidupan kita sering ada ungkapan seperti itu, kan. Bagaimana sih saya bisa menjadi teladan? Wong, hidup saya juga belum bisa menjadi teladan. Bagaimana saya bisa mengajar? Wong, kemampuan saya terbatas. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, saudara-saudara, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tugas ini, saudara-saudara, amanat agung ini bukan persoalan pilihan, nek iso tak lakoni, nek ora ya ora, begitu, tidak. Inilah tugas yang melekat dalam diri kita sebagai orang percaya, sebagai murid Yesus. Seneng ora seneng iku kudu dilakoni. Mau tidak mau iku kudu dilakoni, karena ini adalah tugas yang melekat dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita belajar sedemikian rupa dalam kehidupan kita untuk melakukan apa yang menjadi amanat agung Tuhan ini bagi kehidupan kita. Dan untuk mengerjakan itu semua, saudara-saudara, maka biarkanlah
Kita diajar untuk berani membongkar nilai-nilai hidup yang lama, yang diajarkan oleh adat dan tradisi yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, supaya kita bisa menjangkau orang lain, menjangkau bangsa lain. Beranilah untuk berusaha tanpa lelah membangun komunitas yang solid, komunitas yang saling mendukung, saling menopang, saling membantu, saling menguatkan, menghibur dan memberikan harapan, sebagaimana soliditas kesatuan Bapa, Putra dan Roh Kudus yang tak terpisahkan. Dan beranilah saudara-saudara terus belajar untuk mengajar bukan hanya untuk orang, tapi mengajar diri sendiri, supaya kita ini sebagai pribadi melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan apa yang menjadi perintah Yesus, supaya dengan mengajar diri sendiri kita juga akan bisa menjadi pengajar atas kehidupan orang lain. Dan di atas semua itu, percayalah, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Di atas semua itu percayalah atas kuasa dan penyertaan Tuhan dalam hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, secara khusus untuk saudara-saudara kita yang akan membaptiskan anak-anak dan juga akan menerima baptis dewasa, maka diingatkan kepada panjenengan semua supaya dalam kehidupan kita ini kita belajar untuk mengajarkan kepada anak-anak kita apa yang menjadi amanat agung ini, sekaligus juga kita diajar untuk berani dengan teguh membangun kehidupan yang solid di dalam kehidupan keluarga kita, supaya ini pun akan menjadi hal yang akan berguna bagi kehidupan kita ketika dalam kesatuan kita sebagai keluarga kita akan berteladan atas kehidupan orang lain. Dengan demikian kita juga mewartakan Kristus. Sebagaimana terjadi dalam kehidupan pada peristiwa kejadian ketika Tuhan berikan kuasa kepada manusia supaya mereka membangun komunitas, menghidupi komunitas mereka dalam kitab Kejadian bacaan yang pertama. Dan bagaimana pula kemudian Rasul Paulus memberikan dorongan sedemikian rupa kepada jemaat di dalam bacaan kita yang kedua di dalam Korintus, supaya ada komunitas yang bisa saling memaafkan, saling mengampuni sebagai teladan atas kehidupan orang lain. Mari bersama-sama kita menghayati Minggu Trinitarian ini, Minggu Trinitas ini, dengan penghayatan aku akan terus membangun komunitas yang solid dengan menjangkau bangsa-bangsa lain, dan aku berani membongkar apa yang menjadi nilai-nilai lama dalam diriku dengan nilai-nilai baru yang diberikan oleh Kristus. Ia yang berkuasa, Ia yang menyertai dan mampukan. Amin. Saat teduh untuk kita. Menyambut firman Tuhan yang kita renungkan, mari kita kembali angkat satu pujian Kidung Jemaat 387 bait yang kedua. Thank you.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, penyertaan dan berkat Tuhan untuk kita umat-Nya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya itulah yang telah menyelamatkan kita. Karena kebaikan-Nya, itu marilah kita mengucap syukur dan kita wujudkan dalam persembahan minggu. Sebagai dasar di dalam kita memberikan persembahan ini, ada tertulis di dalam firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a yang demikian firman-Nya. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memberikan persembahan dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari BKJ 183, bait pertama sampai dengan selesainya persembahan. Mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Sang Mulia. Beserta semua dan mari kita semua menikmati
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di minggu pagi ini ada beberapa anak jemaat yang akan diserahkan oleh orang tua mereka untuk boleh menerima tanda baptis. Ada 3 anak dari 3 keluarga yang akan menerima tanda baptis yang akan kita saksikan bersama pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, anak Lukas Askara Manika dari keluarga Bapak Norman Rizky Alvarosi dan Ibu Tika Karunia Pramudita. Kemudian yang kedua, anak Hendrik Pindo Panigraha Pambudi dari keluarga Bapak Yohanes Pambudi Utomo dan Ibu Hendriantika Putri Santoso. Dan yang ketiga adalah anak Tessa Arunika Senaya dari keluarga Bapak Titus Edward Sudarko dan Ibu Tiffany Vitarini. Silakan untuk berdiri di tengah-tengah jemaat. Monggo bisa maju. Dengan bisa agak mepet sedikit. Agak sini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah orang tua yang hendak membaptiskan anak-anak mereka. Selaku orang tua mereka berharap bahwa putra dan putrinya menjadi milik Kristus. Karena meskipun putra dan putrinya adalah pemberian Tuhan, namun juga tidak terlepas dari kuasa dosa. Tuhan Yesus pun berkenan menerima kehadiran anak-anak sebagaimana firman yang dinyatakan, biarkan anak-anak ini datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Demikian pula Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 sampai ayat yang ke-39 menuliskan, bertobatlah dan hendaknya kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudara-saudara, para orang tua yang akan membaptiskan anak-anak, di sini telah tersedia air yang akan digunakan untuk membaptis anak-anak saudara. Air ini adalah air biasa, namun sekarang akan dipakai untuk pembaptisan. Ketika dibaptiskan, anak-anak saudara akan diperciki dengan air. Maksudnya ini menjadi tanda sekaligus menjadi meterai dan janji keselamatan Allah, sebagaimana yang sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sebelum saudara-saudara menyerahkan putra dan putri saudara kepada Tuhan, kiranya saudara-saudara bersedia menyatakan pengakuan dan janji saudara kepada Tuhan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Para orang tua yang hendak membaptiskan anak-anak, apakah saudara-saudara percaya bahwa karya penyelamatan Allah yang telah dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib juga berlaku bagi anak-anak saudara? Bagaimana jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara percaya? Apakah saudara-saudara berjanji untuk mendidik dan membimbing anak-anak saudara dengan penuh kasih sayang dan ketaatan kepada kehendak Allah pada jalan yang benar, sehingga kelak di kemudian hari berkat bimbingan dan didikan saudara mereka berani mengakui imannya di hadapan Allah? Bagaimana saudara-saudara, apakah saudara-saudara berjanji? Tuhan mendengar apa yang menjadi ungkapan pengakuan dan janji saudara. Saudara-saudara, hari ini juga ada saudara kita yang hendak menerima baptis, yaitu dalam diri Saudari Asnina Puji Lestari. Silakan untuk berdiri di tengah-tengah jemaat.
Kepada Saudari Asnina Puji Lestari diingatkan bahwa baptisan ini bukan sekedar upacara keagamaan dalam agama Kristen, tapi lebih dari itu baptisan adalah sakramen, yang artinya merupakan tanda sekaligus meterai bagi karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus bagi mereka yang mau menerima dan percaya kepadanya. Dengan menerima tanda baptis, berarti saudari telah terhisap dalam karya penyelamatan Allah. Selanjutnya saudari menjadi milik Kristus dan dipersekutukan dalam persekutuan yang kudus melalui Gereja Kristen Jawetan. Ini berarti dalam kehidupan sehari-hari saudari dituntut untuk selalu setia kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Dengan perantaraan Lukas, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, kepada saudari, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kiranya pesan Tuhan Yesus senantiasa tertanam dalam hati saudari. Sebelum saudari menerima tanda baptis, dan supaya warga jemaat percaya bahwa saudari benar-benar ingin mengikut Tuhan Yesus, apakah saudari bersedia menjawab pertanyaan saya? Bagaimana saudari, apakah saudari bersedia? Saudari Asnina Puji Lestari, apakah saudari percaya bahwa Allah yang telah menyatakan diri sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah sumber keselamatan yang sejati bagi umat manusia? Bagaimana saudari, apakah saudari percaya? Apakah saudari percaya bahwa Alkitab adalah kesaksian tentang karya Allah Bapa, Sang Pencipta alam semesta, yang telah menyelamatkan umat manusia dengan perantaraan Yesus Kristus, dan yang telah mempersekutukan manusia dengan perantaraan Roh Kudus? Bagaimana saudari, apakah saudari percaya? Saudari Asnina Puji Lestari, apakah saudari berjanji akan menjadi pengikut Kristus yang setia dalam kehidupan sehari-hari dan ikut serta bertanggung jawab atas kehidupan dan pertumbuhan gerejanya? Bagaimana saudari, apakah saudari berjanji? Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Kepada umat diungkapkan satu pertanyaan, apakah saudara-saudara sebagai warga jemaat bersedia dan berjanji untuk saling membimbing, mengingatkan saudara kita ini dan juga para orang tua bila mereka lupa akan janjinya? Bagaimana saudara-saudara sebagai warga jemaat, apakah bersedia dan berjanji? Terpujilah Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Sekarang diberi kesempatan kepada Saudari Asnina Puji Lestari untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan kita sebagai warga jemaat akan mengamininya bersama-sama. Disilakan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk. Nah, sekarang bawalah anak-anak saudara ke dalam pembaptisan.
silakan. Untuk berlutut. Bapak anak. Kita menjadi saksi untuk baptisan ini. Anak Lukas Askara Manika, engkau dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak Heinrich Pindo Panigraha Pambudi, engkau dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak Tessa Arunika Senaya, engkau dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari Asnina Puji Lestari, engkau dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa dan mohonkan berkat untuk para orang tua dan saudara kita yang telah menerima tanda baptis. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami, memimpin dan menyertai. Engkau juga berikan kesukacitaan kepada para orang tua yang telah menyerahkan anak-anak mereka untuk menjadi pengikut Tuhan. Mereka menjadi bagian dari gereja Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak ini adalah pemberian Tuhan yang diserahkan kembali kepada Tuhan supaya mereka hidup dalam jangkauan tangan kasih Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati, mampukan para orang tua setelah peristiwa sakramen ini, supaya mereka mampu untuk mendidik, mengarahkan, membawa anak-anak mereka untuk terus bisa percaya kepada Tuhan Yesus, dan pada akhirnya mereka pun bisa mengakui imannya secara pribadi bahwa Yesus itu adalah Sang Penyelamat. Dan kami mohon kepada Engkau, berikan kepada mereka hikmat dan pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Sesungguhnya kami sadar tidak mudah bagi para orang tua untuk tetap membimbing dan bawa anak-anak mereka ada dalam keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi kami percaya akan kuasa Tuhan yang akan memampukan dan menopang mereka semua. Berikan mereka roh kesabaran, berikan mereka roh kearifan, dan berikan kepada mereka kesungguhan hati untuk dengan segala ketulusan merawat, mengasuh anak-anak, membawa mereka kepada Kristus Sang Juru Selamat. Demikian pula untuk saudari kami, Asnina Puji Lestari, yang telah menerima tanda baptis, biarkan saudari kami ini akan tetap boleh ada dalam bergantungan kepada Tuhan. Sesungguhnya tidak mudah bagi dirinya untuk mengungkapkan pengakuannya di hadapan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa setiap orang yang bisa mengaku bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat itu adalah karena Roh Kudus. Kami mensyukuri karya Roh Kudus yang nyata dalam dirinya. Dan Engkau memampukan dirinya untuk menjalani kehidupan yang baru sebagai orang yang percaya sebagai murid Tuhan. Perkenankan pada saat ini sebagai satu persekutuan, sebagai gereja Tuhan, kami mohon berkat Tuhan. Allah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menjadi sumber dari segala berkat, kekuatan, kesentosaan, damai, sejahtera, dan keselamatan, akan menyertai para orang tua untuk mendidik, membesarkan, dan mendampingi anak-anak untuk hidup ke arah Kristus, dan memampukan para orang tua untuk senantiasa beroleh hikmat,
menjalankan tugas dan peran sebagai orang tua. Demikian pula kiranya Roh Kudus tercurah atas saudara kami, Sina Puji Lestari, yang akan menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, sebagai orang yang telah menerima meterai dari Allah melalui peristiwa baptisan. Dan kami percayakan hidup para orang tua, anak-anak kami, dan saudari kami hanya dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Tercurahlah berkat-Mu, ya Allah. Amin. Monggo, silakan berdiri. Bisa? Oke, silakan berdiri. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan angkat satu pujian dari PKJ nomor 216 dan juga dilanjutkan dengan Kidung Jemaat 422. Bersamaan dengan itu kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Yesus berpesan dalam malam-malam, kamu harus jadi lilin gemerlap, ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Kita melampaui apa di hatiku, damai sejahtera melampaui apa di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur,
Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah menyertai sepanjang kami membangun ibadah ini. Ketika kami belajar untuk menikmati persekutuan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Biarkanlah melalui perjumpaan ini, kami akan semakin Tuhan teguhkan untuk menjadi bagian dari satu persekutuan yang di dalamnya kami hidup dan terus belajar untuk menjadi berkat. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau juga telah mewartakan sabdamu atas kami, mengingatkan kepada kami semua bahwa ada tugas yang melekat di dalam diri kami, tugas sebagai orang Kristen untuk mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia, membawa orang lain untuk menuju arah Kristus, dan mengajar, membaptiskan, untuk kehidupan orang lain yang ada di atas muka bumi ini. Sebagaimana amanat Yesus yang dinyatakan kepada para murid, biarkanlah kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau adalah Allah kami yang memberikan kekuatan, sebagaimana Tuhan Yesus yang telah menyatakan kepada para murid bahwa Ia diberi kuasa di sorga dan di bumi, dan menyertai para murid untuk sampai akhir zaman. Biarkanlah itu juga yang akan menjadi kekuatan bagi diri kami untuk melakukan apa yang menjadi amanat Tuhan bagi hidup kami. Mampukan kami anak-anak-Mu bukan hanya mendengar ya Tuhan, tapi juga melakukan apa yang menjadi pewartaan sabda-Mu ini. Kami bersyukur pada pagi hari ini, karena Engkau juga telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menjadi saksi atas saudara-saudara kami yang menyerahkan anak-anak mereka menerima tanda baptis, dan saudari kami menerima baptis. Kami percaya bahwa Engkau akan memanggil setiap orang seperti apa yang Engkau kehendaki, supaya mereka menjadi pengikut Tuhan. Demikian pula dengan segala kesukacitaan pada saat ini kami memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan minggu dan juga persembahan syukur sebagai ungkapan kesukacitaan di dalam diri kami. Biarkanlah apa yang kami kumpulkan ini akan menjadi sarana bagi kami untuk senantiasa mengingat bahwa kami anak-anak-Mu telah Tuhan berkati dan Tuhan pelihara, dan kami anak-anak-Mu belajar untuk memberikan kembali kepada Engkau. Mampukan kami ya Tuhan untuk selanjutnya menyerahkan hidup dan kehidupan kami demi kemuliaan nama Tuhan, sehingga hidup kami dan semua persembahan kami tak akan pernah menjadi sia-sia. Kepada surga kami berdoa pada saat ini, membawa dalam doa ini kehidupan pekerjaan kami masing-masing. Mampukan kami untuk bekerja dengan baik. Mampukan kami bertanggung jawab untuk setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, dan melalui setiap pekerjaan yang Tuhan berikan itu kami akan boleh merasakan bagaimana Tuhan berkati dan melihara hidup kami. Kami berdoa untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan, pergumulan terkait dengan kehidupan keluarga, pergumulan terkait dengan kehidupan iman, pergumulan terkait dengan kehidupan relasional, pergumulan terkait dengan pekerjaan, atau pergumulan yang lain yang kami tak menyebutnya satu persatu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan hadir menopang, menyertai setiap pribadi yang ada dalam pergumulan ini, sehingga mampukan setiap orang pada akhirnya keluar dari pergumulan itu dan menjadi semakin dewasa dalam imannya karena pengenalan yang benar akan karya Tuhan yang nyata di dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan, untuk GKJW Jemaat Malang ini Tuhan juga yang akan senantiasa menopang, menyertai. Tuhan yang akan mampukan penatua, diaken dan badan-badan bantu yang ada di dalamnya, supaya boleh bekerja dengan segala ketulusan, boleh bekerja dengan kesungguhan. Atas dasar ketulusan dan kesungguhan itu, biarkanlah kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan melalui apa yang kami lakukan dalam setiap pelayanan yang kami kerjakan. Kami percaya ada banyak hal yang sesungguhnya menjadi penghalang, menjadi halangan atas kami melakukan tugas itu, tapi kami juga percaya akan Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, sekiranya Engkau juga yang akan menopang para pribadi dan juga orang-orang yang sungguh-sungguh dengan segala ketulusan hati mau menyerahkan hidupnya demi pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon kepada Engkau untuk anak-anak Tuhan yang berada pada guru didikan, ataupun juga para pemuda-pemudimu Tuhan yang akan menyertai dan memampukan setiap orang untuk meraih mimpi dan harapan mereka. Karena kami percaya bahwa anugerah-Mu akan terus ada, anugerah-Mu tidak akan pernah Engkau lupakan dalam kehidupan kami, dan atas anugerah-Mu itu juga kami akan menjalani hidup ini. Atas kehidupan bangsa dan negara kami, ya Tuhan,
Biarkanlah Tuhan sendiri juga yang akan menopang bangsa dan negara di mana kami hidup, mampukan negeri ini dan pimpin bangsa ini untuk mengambil setiap kebijakan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami yang menjadi bagian negeri ini akan tetap boleh merasakan dan mengalami damai dan sejahtera Tuhan. Bapa di sorga, perkenankan pada saat ini kami juga mengungkapkan bahwa apa yang kami sampaikan kepada Engkau dalam doa ini sangat terbatas. Tuhan yang juga akan menyempurnakan sebagaimana Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya mewakili keluarga-keluarga yang putra-putrinya hari ini dibaptis, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Legal Hendriawan, Bapak Ibu Majelis, dan seluruh petugas pelayanan ibadah Minggu pagi hari ini. Acara baptis yang pada pagi hari ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Puji Tuhan. Melalui pembaptisan yang khidmat pada pagi hari ini menjadi awal dari perjalanan iman untuk anak-anak kami semua. Anak-anak kami semua bisa merasakan kasih Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Mari untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Ingat, Engkau diutus untuk mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia sebagaimana amanat agung yang disampaikan, diberitakan oleh Tuhan Yesus pada para murid-muridnya. Kita angkat satu pujian penutup, NKP nomor 212, bait 1 dan 3.
Sungguh ingin kalau bukan habisan, jangan tiba saatnya. Kini tugas berjalan dengan benar, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang menghibur sinarnya, jadilah seluruh tiap talenta pasti barang yang kencang semuanya gunanya, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang menghibur sinarnya, jadilah seluruh dunia. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, kekuatan kesentosaan menyertai, memberkati saudara-saudara, menjalani hidup kini dan selamanya. Amin.